seandainya mewakilkan oleh keduanya suami istri, seandainya memperwakilkan oleh keduanya suami istri akan seorang pria, memperwakilkan pada hulu. Jadi ini jadi absurd. Tahu absurd? Tahu absurd? Ya sih. Ayo lakai. Absurd itu seperti manusia berasal dari monyet. Itu absurd. Jadi suami istri menjadikan satu orang sebagai wakil untuk mereka berdua. Jadi satu orang menjadi wakil untuk suami dan untuk istri. Jadi kalau ada dua orang yang zahirnya puluh itu harus ada dua orang kan. Jadi ada yang ijab, ada yang ijab puluh, ada orang yang tawarkan puluh, ada yang qabul, ada yang terima puluh. Yang ijab, yang menawarkan puluh siapa ya? Suami yang tawarkan puluh. Aku puluh engkau dengan 100. Lalu istri qabul, ikhtalaftu, terima puluh oleh aku. Normalnya ijab qabul itu harus ada dua pihak ijab dan pihak qabul. Tidak mungkin satu orang dia berperan ganda untuk ijab dan qabul. Mungkin satu orang berperan ganda, bagaimana dia mau ijab qabul itu? Dia mau dialog dengan siapa nantinya? Aku puluh, aku terima. Kan tidak mungkin dia berperan ganda. Kalau berperan ganda untuk sesuatu yang tidak berlawanan bisa, sesuatu yang itu jalannya berbeda, kan? Tapi kalau berperan ganda untuk sesuatu yang berlawanan, seperti ijab qabul ini, nggak bisa dia berperan ganda, kan? Jadi seandainya memperwakilkan oleh keduanya suami istri akan seorang laki-laki, keduanya jadikan wakil pada puluh niscaya awal torfan, niscaya berwenang oleh dianya rojulan, oleh dianya satu orang laki-laki berwenang juga akan torfan, akan satu pihak. Dia hanya berwenang akan satu pihak daripadanya puluh. Pihak yang mana saja, baik pihak ijab daripada puluh ataukah pihak qabul daripada puluh. Jadi ketika satu orang laki-laki dijadikan wakil oleh suami istri, oleh suami menjadikan laki-laki itu sebagai wakil, oleh istri juga menjadikan laki-laki itu sebagai wakil. Maka laki-laki ini hanya bisa berwenang. Bisa berwenang artinya hanya bisa mengambil peran salah satu pihak daripada puluh. Apakah dia mengambil peran daripada suami untuk ijab puluh, untuk menawarkan puluh, ataukah dia mengambil peran daripada istri untuk qabul puluh? Tidak bisa dia mengambil kedua peran yang diperwakilkan kepada dia. Dia cuma bisa tawalla, cuma bisa mengambil peran salah satu pihak daripada puluh. Jadi ketika dia cuma mengambil salah satu peran, peran yang lain diperankan oleh siapa? Sedangkan dia kan sudah dijadikan wakil oleh suami dan istri. Peran yang lain itu diperankan oleh siapa? Ma'ahadi zawjaini awakilihi. Ia berperan, berwenang akan satu pihak daripadanya puluh.
ya, beserta salah satu daripada suami istri. Jadi dia cuma berwenang, dia hanya mengambil salah satu peran. Nah, dia hanya mengambil salah satu, dia hanya berperan salah satu pihak saja, salah satu pihak saja, untuk kemudian berdialog dengan salah satu daripada suami istri. Jadi dia mau pilih mana nanti? Suami menjadikan dia sebagai wakil, istri juga menjadikan dia sebagai wakil. Kalau dia mengambil peran sebagai pengganti dari suami, maka ketika itu dia khulu bukan dengan dirinya, dia khulu dengan dia khulu beserta si istri, berarti ya. Kalau dia mengambil peran daripada pihak istri, maka dia khulu beserta suami. Dia mengambil peran istri berarti dia yang khulu berarti ya. Nah, jadi dia cuma tawalla tarfan, cuma mengambil peran salah satu pihak. Kemudian disertai dengan pihak yang lain yang akan diperankan oleh ada kala suami, ada kala istri. Tergantung peran apa yang diambil oleh wakil. Kalau wakil mengambil peran sebagai wakil suami, ya maka peran yang lain itu diperankan oleh istri. Kalau dia mengambil peran sebagai wakil istri, berarti peran yang lain diambil oleh suami. Tidak bisa dia mengambil kedua-duanya, bisa dia berperan untuk dua belah pihak. Understand? Yes. Yang ngomong. Nah, jadi tawalla tarfan, berwenang ia akan satu pihak daripada yakulu. Ya. Satu pihak lagi diambil perannya oleh siapa? Berwenang ia akan satu pihak daripada yakulu. Satu pihak lagi perannya oleh siapa? Ya. Berwenang ia akan satu peran beserta salah satu daripada suami istri. Jadi kalau dia mengambil peran sebagai wakil suami, perannya itu lagi berarti diambil oleh istri, berarti ketika itu dia tidak bisa menjadi wakil istri, berarti kalau dia sudah mengambil peran suami ya. Ataupun dia berwenang akan satu pihak daripada wakil beserta wakili, beserta wakilnya salah satu suami istri. Jadi kalau dia dijadikan wakil oleh suami dan istri, maka dia tidak bisa mengambil kedua peran. Dia cuma hanya bisa mengambil salah satu peran. Kalau dia mengambil peran daripada suami, maka perannya satu lagi itu akan diambil oleh salah satu daripada. Kalau dia mengambil peran sebagai suami, maka peran yang lain diambil oleh istri. Ataupun oleh istri, dia menunjuk wakil yang lain untuk mengambil peran daripada istri. Ataupun kalau dia mengambil peran daripada istri, maka peran yang lain itu diambil oleh suami. Ataupun kalau suami tidak mau juga berperan, maka suami tunjuk wakil yang lain. Jangan dia lagi, karena dia kan sudah mengambil peran wakil daripada istri ya. Nah, maka dia tidak bisa mengambil peranan daripada suami lagi. Nah, gitu. Bapak tahu punya lo? Itu sangat mudah. Wala yatawalla tarfain, dan tidak dapat berwenang oleh dianya rajulan, tidak berwenang oleh dianya seorang laki-laki akan tarfain, akan dua bagian. Nah, tidak berwenang ia akan dua bagian, artinya dia tidak bisa mengambil peran untuk dua pihak itu. Dia tidak bisa mengambil peran sebagai suami sekaligus berperan sebagai istri. Nah, ini bukan cerita Hollywood ini kisah nyata. Kalau di Hollywood bisa seperti itu, tapi ini kisah nyata tidak bisa satu orang mengambil dua peran. Nah,
Kama fil bai'i wal ghairi, sebagaimana pada penjualan dan selainnya penjualan. Penjualan juga seperti itu. Kalau seseorang dijadikan wakil oleh penjual dan pembeli, maka dia hanya bisa mengambil salah satu peran, tidak bisa mengambil kedua peran. Nah, bagaimana dia mau jualan? Aku jualan, dia mengatakan aku jual kepada siapa itu? Aku jual barang ini kepadamu. Oh, kepadamu ya, aku jual barang ini kepadamu. Aku terima. Ada ya, aku jual, aku terima. Nah, waqila, kata fil jadi sama dengan pada B dan selainnya, wal ghairihi dan selainnya. Kata fil ya ta'ala tarfain, berwenang oleh dianya seorang pihak akan dua pihak. Dia bisa berwenang untuk dua pihak itu ketika dia dijadikan sebagai wakil daripada suami istri. Dia bisa mengambil peranan keduanya. Nah, jadi ini ceritanya multitasking berarti. Bisa apa saja. Bisa berperan ganda. Kata ini bisa dia berperan ganda. Nah, untuk kasus ini dia bisa berperan ganda. Jadi itu kalau pada bagaimana? Di sini dia bisa berperan ganda. Dia anal pula ya sisi hilaf dunia adil jadi baik. Karena semuanya bermula hulu itu cukup padanya hulu, cukup oleh ucapan, cukup padanya hulu oleh ucapan daripada salah satu dua pihak. Jadi tidak bisa disamakan dengan B. Kalau B itu harus ada ijab qabul, dan B itu harus ada ijab qabul. Aku jual, aku dikabul oleh pembeli. Secara itu aku beli. Jadi kalau pada B itu harus ada ijab qabul berupa lafaz, berupa ucapan dari pihak penjual dan pembeli. Di kasus khulu berbeda. Khulu itu cukup hulu ucapan daripada salah satu pihak saja. Nah, tidak harus ada ucapan dari kedua belah pihak. Pegang-pegangan teman cini ubi contoh, gimana contoh? Contoh, benar. Sebagaimana seandainya berkata oleh dia suami, apa kata suami? In a'taitini. Jadi kalau ada orang namanya Tini, nama panjangnya itu in a'taitini, panggilan Tini. Kalau Tina berarti itu beda Tini dengan Tina. Tini mufrad, Tina jamak. Jika seandainya berkata oleh dia suami, jika memberi oleh engkau in a'taitini, jika memberikan oleh engkau akan laku, akan 1000. Niscaya anti toliku, niscaya bermula kamu berkata. Jadi suami ijab, suami menawarkan khulu. Kan, cuman ini walaupun lafaznya talak, Pak anti tolikun, walaupun lafaznya adalah lafaz talak, tapi karena ada penyebutan iwan, ada penyebutan bayaran, maka ini adalah khulu ini. Lafaznya kan talak, iya talak, tapi karena ada penyebutan bayaran, maka ini adalah khulu. Kan? Bagaimana seandainya berkata oleh suami, jika engkau berikan kepada aku akan 1000, niscaya bermula kamu itu terkenal. Fa'atatuhu, lalu memberi oleh dia istri akan dari suami akan demikian 1000. Jadi oleh istri hanya buka-buka istrinya. Nah, tidak ada ucapan dari istri. Suami katakan jika kamu berikan kepada aku 1000, niscaya kamu tertalak. Oleh istri itu karena tidak ada bicara apa. Nah, dia berikan 1000 yang ceban. Nah, itu dia berikan 1000 itu kan tidak ada penjelasan dari dia secara ucapan bahwa 1000 itu apakah sebagai bayaran khulu, ataukah 1000 ini sedekah, ataukah 1000 ini uang apa.
Tidak ada ucapan apa-apa. Kata Qil, suami mengatakan, jika kamu berikan 1.000 niscaya kamu tertalak. Lalu oleh istri memberikan uang 1.000 tanpa ada konfirmasi, tanpa ada penjelasan dari istrinya, terima pupeng. Kan? Pupeng pulung kan? Pupeng sedekah. Pupeng. Yang dibaca kalau talak khul'an. Nah, jatuh oleh talak khul'an, jatuh oleh talak tersebut khul'an sebagai khulu. Kenapa sebagai khulu? Karena ada ucapan, karena ada penyebutan jumlah uang kan, yaitu 1.000. Maka talak itu jatuh sebagai khulu. Ya kalau talak khul'an, jatuh oleh talak sebagai khulu. Nah, walaupun istri tidak ada konfirmasi dari istri, tidak ada ucapan dari istri, peng 3B-nya pupeng. Nah, jadi berbeda antara khulu dengan B. Kalau B itu harus ada konfirmasi ketika penjual katakan aku jual, itu harus ada konfirmasi dari pembeli. Jangan cuma memberikan uang tidak ada konfirmasinya, peng pupeng. Nah, jadi ketika berikan uang ya bilang aku beli. Nah, berbeda dengan pada khulu. Menurut saya, pada khulu itu memada dengan ucapan dari salah satu pihak, sedangkan yang lain bertindak tanpa ada konfirmasi berupa ucapan pupeng. Kan? Nyaru salah. Nah, karena suami kan katakan jika kamu berikan, in aqtaitani, jika kamu berikan. Kan? Suami kan cuma menggantungkan talak kepada memberikan uang 1.000. Sama seperti suami katakan, jika kamu masuk rumah, misalnya kamu tertalak. Apa istri harus bicara? Aku sudah masuk ya, karena perlu pegang ya. Kan suami katakan jika kamu masuk rumah, misalnya kamu tertalak. Lalu oleh istri masuk rumah, kan istri tidak perlu konfirmasi ya. Itu aku masuk rumah untuk memenuhi persyaratanmu ya. Nah, kan tidak perlu oleh istri mengatakan begitu. Tidak perlu ada konfirmasi. Ini aku sudah masuk rumah ya untuk memenuhi persyaratanmu ya. Nah, jadi kita sudah cerai ya. Ada perlu lagi nyalina. Sama juga dengan kejadian ini. Suami katakan jika kamu berikan 1.000, niscaya kamu tertalak. Jadi oleh istri berikan uang 1.000. Nyamper konfirmasi ya. Nyopeng ke bayunya. Nah, ini adalah uang untuk menyahuti persyaratan engkau. Itu oleh istri kan tidak perlu menjawab seperti itu. Sama seperti oleh suami mentaklik, menggantungkan talak kepada masuk rumah. Jika kamu masuk rumah, saya kamu tertalak. Istri kan masuk saja rumah. Istri masuk rumah, taruh tali kan. Karena tidak perlu istri konfirmasi pada suami. Masuknya aku akan rumah ini untuk menyahuti persyaratanmu ya, karena perlu pegangnya. Nah, menancinya. Nah, jika kamu berikan kepadaku uang 1.000, niscaya kamu tertalak. Oleh istri dia berikan uang 1.000-nya, naruh tali perlu pegangan bahwa uang itu adalah uang untuk menyahuti persyaratan daripada suami. Tidak perlu diucapkan itu, karena suami mengatakan jika kamu berikan, bukan jika kamu berikan beserta engkau mengatakan. Nah, suami yang mengatakan jika kamu berikan 1.000, misalnya kamu tertalak. Kayu nadawan bahwa tali nadawan, yang mana nadawan? Perlu dawan. Tahu dawannya bangai. Karena suami kan katanya jika kamu berikan 1.000, misalnya kamu tertalak. Istri berikan uang 1.000. Apakah perlu ucapan ketika itu? Tidak perlu ucapan, karena suami kan katakan jika kamu berikan 1.000 peng kayu. Kira-kira naruh tali. Kayu oleh film deh, kan? Naruh tali kan? Yang tali yang tali sebagai pula, kan? Tentunya kon tali lagi tali biasa. Kalau seperti tali biasa itu jadi talak rajai, ya. Tapi kalau khulu bukan talak rajai, itu jatuhnya sebagai talak bain, sehingga suami tidak bisa rujuk. Jadi kalau masih ingin kembali kepada istri, bahwa tidak bisa mengatakan rajak tuki, harus dengan nikah. Nah, jadi harus dengan memperbaharui nikah. Jadi ini talak naruh tali kan. Jadi talak yang jatuh itu talak rajai atau talak bain? Ini boleh penjelasan. Nah,
So yang puja kalaranya yang matian hukum. Nah, karena ini Pak ada muawadah, ada timbal balik, ada bayaran, ada terlibat bayaran di situ, maka ini bukan talak seperti talak biasa. Itu adalah iwat, karena seperti itu definisi iwat. Nah, definisi khulu. Khulu itu adalah furqah bi iwadin. Khulu itu adalah perceraian dengan bayaran. Jadi ini kan sudah ada bayaran ini ya. Ya, jadi ya kalau talak Quran. Nah, jadi ini tidak bisa disamakan khulu dengan B. Nah, kalau B itu harus ada ucapan dari kedua belah pihak. Sedangkan pada khulu ada kasus di mana di kasus itu ucapan hanya dari salah satu pihak, tidak dari pihak yang lain. Dan yang terjadi makin jauh. Nah, hukuman. Nah, jadi kau kehampa dakwah, dia bisa berperan ganda. Ini tidak bisa juga tidak bisa disamakan dengan B. Nah, jadi peran gandanya bagaimana di sini? Ya, peran gandanya berarti oleh si wakil, oleh si pria itu yang menjadi wakil untuk kedua belah pihak, dia katakan, aku khulu. Telah aku khulu akan si fulanah sebagai wakil daripada si suami. Dan yang gimana? Cok jepeng. Cok jepeng mati. Cok dari so, makong kabak jaroi. Tiga ya juga lakon tu kan. Tidak perlu ada konfirmasi melalui ucapan itu. Wa'ala hada, berdasarkan atas ini maka fil iktifai bi hadis syaqain qula ya khilafun. Maka mengenai cukup dengan salah satu daripada dua pihak khulu, ada pada cukup dengan salah satu daripada dua pihak khulu. Dua pihak khulu artinya pihak yang ijab dan pihak yang qabul. Cukup dengan salah satu daripada dua pihak khulu. Ada oleh khilaf, ada oleh perselisihan. Jadi yang ala hada be'til, ala hada sama. Jadi ala hada berdasarkan atas ini mazkur, ini keterangan yang sudah disebutkan bahwa menurut lawan til seorang pria tidak bisa berperan ganda untuk suami dan istri, sedangkan til mengatakan bisa satu orang berperan ganda sebagai wakil untuk kedua belah pihak. Nah, berdasarkan atas ini mazkur, maka ada pada cukup dengan salah satu daripada dua pihak khulu, ada oleh perselisihan. Nah, jadi melihat kepada keterangan ini berarti ada perselisihan tentang cukup dengan salah satu daripada dua belah pihak khulu berarti. Nah, pihak siapa? Ya cukup dengan salah satu mengatakan halaktu, salah satu mengatakan aku khulu, kemudian pihak yang lain tidak mengucapkan ikhtalaktu, pihak yang lain tidak mengucapkan aku terima khulu, tapi cukup dengan dia bertindak memberikan bayaran. Kan? Nah, gitu. Kama fil bai'il abi mala nasib li waladihi. Ada oleh perselisihan mengenai cukupkah dengan salah satu daripada dua pihak pada dua pihak daripada nah, menurut dia cukup, menurut muqabil tidak boleh, harus ada dua pihak. Kan? Sebagaimana pada
bai'il ab mala nafsihi waladihi, sebagaimana pada menjual oleh bapak akan harta dirinya bapak liwaladihi, dia jual kepada anaknya bapak. Jadi ini tentunya anaknya ini sobi kan. Jadi anak si bapak ini sobi. Nah, lalu oleh bapak itu harta anak itu kan dikelola oleh bapak ya, harta anak itu dikelola oleh bapak. Jadi nafkah daripada anak itu, nafkah anak itu, ataupun misalnya anak itu sapi misalnya, sehingga kan mahjur ya, karena anak itu sapi maka hartanya itu disita dan dikelola oleh bapak. Jadi bapak itu yang mengatur pengeluaran untuk anak ya kan? Jadi ketika ada kebutuhan misalnya untuk beli baju misalnya, kebetulan si bapak ini adalah si bapak ini usahanya si bapak itu ya toko baju. Jadi ada kebutuhan untuk beli baju untuk si anak. Nah kan si anak kan tidak bisa, anak itu yang pegang uang ya. Jadi kan bapak yang kelola. Jadi oleh bapak mau dia jual baju ini untuk si anak, sedangkan bertransaksi dengan si anak kan tidak boleh. Karena si anak itu sapi kan. Jadi bagaimana ini? Jadi apakah bapak harus beli baju yang di luar? Sedangkan bapak itu sendiri kan ada jualan baju. Jadi gimana? Nggak usah beli baju di luar, beli saja baju yang ada di situ. Ya, sebagaimana pada menjual oleh bapak akan harta dirinya kepada anaknya. Jadi anaknya sapi. Jadi gimana cara buka daripada beli baju di luar? Ya bagus kan baju punya yang baju di toko si bapak itu yang dijual untuk anaknya. Cuman bagaimana cara transaksinya? Gimana bapak ini berperan sebagai penjual sekaligus mewakili anak sebagai pembeli. Kan berperan ganda itu kan? Nah si bapak adalah penjual sekaligus mewakili si anak sebagai pembeli. Jadi gimana anak? Jadi gimana? Kupublo bajenyo ke anak lo. Mari keroro aja kupublo bajenyo ke anak lo. Ya? Terima aja kalau terima. Ini dia mewakili daripada si anak. Jadi ngajaran bahwa pada B juga sebenarnya dalam kondisi darurat sebenarnya bisa orang berperan ganda. Ya seperti ada anak kecil mau belanja ke kita, dia kan nggak boleh, anak kecil kan dia nggak boleh tasarruf, tidak boleh menggunakan harta. Nah, jadi ketika anak kecil belanja ke kita, mata usi unci kapa kanata yang mublok. Ya apa yu yaka belum kok robek yang jangan wana sah. Ini jangan diusir, kita berperan ganda waktu itu sebagai penjual sekaligus sebagai mewakili daripada pembeli. Jadi belum kalau terima. Nyocok sama ini perannya jadi ganda berarti. Jadi sebagaimana pada B ada perselisihan, maka pada hulu juga ada perselisihan. Bagaimana diketahui ada perselisihan? Menyangkut wakil ini kan menurut Phil, wakil bisa dia berperan ganda. Menurut mukabil daripada Phil tidak boleh berperan ganda. Berarti mengenai cukup dengan salah satu pihak daripada hulu saja itu ada perselisihan. Sebagaimana pada wakil ada perselisihan, bolehkah dia berperan ganda atau tidak? Kalau tidak boleh berperan ganda, berarti tidak cukup dengan salah satu daripada dua pihak. Tapi kedua pihak itu harus berperan. Tapi kalau mengikut pendapat Phil bahwa wakil itu bisa berperan ganda, berarti cukup dengan salah satu daripada dua belah pihak, berarti tidak perlu kedua-duanya itu berperan. Sebagaimana pada kasus B,
bapak menjual harta miliknya kepada anak. Oh, ini ada nyoba untuk menceramah kayak ini adalah wah nol dan disebut itu sempit. Ada orang